Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muzaki Ali akan menjelaskan tentang definisi sifat atau sikap berwibawa. Konsep kewibawaan diadopsi dari bahasa Belanda, yaitu gezag, yang berasal dari kata zeget, yang berarti kata. Siapa yang perkataannya mempunyai kekuatan mengikat terhadap orang lain, berarti mempunyai kewajiban atau gezag terhadap orang itu. Berwibawa adalah sifat yang mendukung kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mendukung kepemimpinan dan daya tarik. Guru yang berwibawa berarti guru yang dapat membuat siswanya terpengaruhi, mulai dari tutur katanya, pengajarannya, nasihatnya, dan mampu menjadi magnet bagi siswanya sehingga siswanya akan terkesima dan tekun menyimak pedulinya. Kewajiban merupakan alat pendidikan yang diaplikasikan oleh guru untuk menjangkau siswa dalam hubungan pendidikan. Kewajiban ini mengarah kepada kondisi sentuh yang tinggi, dalam arti penanganan guru secara positif, konstruktif, dan aspek-aspek kedirian anak didik. Dalam hal ini, guru menjadi faktor bagi pengembangan anak didik yang diwarnai secara kental oleh nuansa kehangatan dan penerimaan, keterbukaan, ketulusan, kecintaan, penghargaan, kepercayaan, empati, simpati. Nah, berikut beberapa definisi lain tentang kewibawaan menurut para ahli, antara lain menurut Weiss Tanley tahun 1996 menjelaskan bahwa kewajiban adalah penerimaan pengakuan kepercayaan siswa terhadap guru yang memberi petunjuk dan nilai-nilai manusiawi. 2. Menurut Charles Schaeffer menjelaskan bahwa kewibawaan adalah efektif berdasarkan pengetahuan yang lebih utama atau keahlian yang dilaksanakan dalam suatu suasana kasih sayang dan saling menghormati. Oleh sebab itu, seorang pendidik diharapkan memiliki sifat kewajiban. Agar apa? Agar mampu membimbing siswa dengan tujuan belajar yang sebenarnya yang ingin direalisasikan. Mungkin penjelasan dari saya sekian. Dilanjut penjelasannya oleh Muhammad Ulhaq. Berwibawa bagi seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Seorang guru itu hendaknya mengetahui dan menyadari betul bahwa kepribadian yang tercermin dalam berbagai penampilan itu ikut menentukan tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan lembaga pendidikan tempatnya mengajar khususnya. Mengacu kepada standar nasional pendidikan, kompetensi kepribadian guru itu meliputi 5 kompetensi yang di dalamnya itu ada indikator berwibawa untuk seorang guru. Yang pertama adalah memiliki kepribadian yang mantap dan stabil.
indikatornya bertindak sesuai dengan norma agama ataupun norma sosial, bangga sebagai pendidik, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Yang kedua, memiliki kepribadian yang dewasa dengan ciri-ciri atau dengan indikator menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik yang memiliki etos kerja. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang arif yang ditunjukkan dengan tindakan yang bermanfaat bagi peserta didik di sekolah dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat yaitu memiliki kepribadian yang berwibawa. Nah, ini memiliki kepribadian yang berwibawa. Indikatornya itu perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Selanjutnya itu memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Bagaimana fungsi guru itu menjadi teladan, bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik. Dengan indikator menampilkan tindakan yang sesuai norma religius dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Seorang guru dituntut untuk mempunyai kepribadian menarik agar mampu membangkitkan semangat belajar anak didik dan menanamkan mentalitas pemenang dalam menapaki kehidupan yang terjal dan penuh tantangan. Adapun beberapa indikator berkepribadian baik yang optimis adalah: yang pertama itu bertanggung jawab, yang kedua itu tidak emosional, ketiga adalah lemah lembut, keempat tegas dan tidak menakut-nakuti, yang kelima dekat dengan anak didik. Selanjutnya, keteladanan dan pembiasaan yang dilakukan oleh guru di sekolah adalah metode yang paling efektif untuk menumbuhkan akhlakul karimah pada anak-anak. Guru harus menjadi model. Guru harus menjadi model dalam pembelajaran pendidikan. Kegiatan pembelajaran dapat diintegrasikan pada proses pembelajaran di sekolah, misalnya gotong royong, sholat jamaah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Selain potensi akademik dan pengelolaan proses belajar mengajar, guru juga memiliki kompetensi personal. Kompetensi ini meliputi memiliki kepribadian yang stabil, berakhlak mulia, dan dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Tanpa disadari oleh guru, mereka adalah panutan dan figur bagi anak didik untuk mencapai kemandirian dan kedewasaan. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hania Kurnia dengan nomor NIM 11920200173. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi mengenai sosok seorang guru yang berwibawa dalam melaksanakan profesinya. Imam Turmuzi mengatakan, barang siapa melihat sepintas, ia akan tampak berwibawa, dan barang siapa mengenal dan bergaul dengannya, niscaya ia akan memasak. Di sini saya akan mengambil contoh mengenai sosok guru yang berwibawa dalam melaksanakan profesinya. Misalkan, istirahat sudah habis, bel tanda masuk sudah berbunyi, anak-anak memasuki kelasnya masing-masing untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Namun, sebagian anak-anak masih tetap atau berada di luar kelas. Ternyata, anak-anak yang tetap berada di luar kelas tersebut, guru yang mengajar di kelasnya berhalangan hadir, sehingga mereka bebas bermain di luar. Aktivitas anak-anak yang sedang bermain di halaman segera terhenti dan mereka semua berlarian masuk ke kelas. Mereka melihat seorang guru yang berjalan melewatinya. Apa yang terjadi? Bukankah guru itu belum mengucapkan sepatah kata pun untuk melarang mereka bermain? Dia juga tidak menghardik dan menyuruh mereka untuk masuk kelas. Lalu mengapa anak-anak segera sadar dan langsung berlarian? Ya,
Tidak lain disebabkan oleh kehadiran fisik guru sudah mampu menjadi bahasa. Fisik guru itu telah mampu berbicara kepada anak-anak dan mengingatkan mereka tentang apa yang boleh diperbuat dan apa yang tidak boleh dilakukan. Guru tidak perlu marah wajah untuk mengingatkan mereka. Ia juga tidak membutuhkan kata-kata yang menyuruh anak-anak masuk kelas. Ia hanya butuh satu senyuman untuk membuat anak-anak menyadari kesalahan-kesalahannya. Dengan melihat senyuman itu, anak-anak yang seolah-olah mendengar itu guru. Itulah gambaran sederhana tentang wibawa seorang guru. Guru yang berwibawa tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk menegur dan menyuruh anak. Ia juga tidak mengeluarkan suara keras untuk menyuruh anak masuk kelas. Ia hanya butuh senyuman dan satu kalimat yang diucapkan dengan pelan saja. Bahkan kadang-kadang guru yang berwibawa tidak perlu satu senyuman atau kalimat. Kehadiran fisik mereka saja sudah mampu mengembalikan suasana penuh menjadi kondisi yang penuh ketaatan pada peraturan. Jadi semakin tinggi kewibawaan seorang guru di hadapan muridnya, semakin rendah pula pekerjaan sosok guru tersebut. Dia tidak harus berteriak-teriak ketika para siswanya melakukan kegaduhan. Namun dengan menghadirkan dirinya ke hadapan para siswa yang melakukan kegaduhan tersebut, maka para siswa yang melakukan kegaduhan tersebut akan berhenti dengan sendirinya. Saya pernah membaca salah satu artikel yang mengatakan bahwa kewibawaan selalu diharapkan oleh setiap guru karena mempunyai fungsi. Bagi guru, fungsinya yakni guru mendapat simpatik pada peserta didiknya yang tumbuh dari hati nurani siswa itu pembelajaran, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bagi siswa, dengan kewibawaan seorang guru, siswa pasti mudah mengikuti aturannya dan siswa pun akan mencapai hasil belajar yang maksimal. Bagi sekolah, semua tergantung pada kewibawaan guru dalam sekolah tersebut. Artinya, sekolah itu akan dikatakan kualitas jika guru-gurunya berwibawa, dan sebaliknya, sekolah itu akan menjadi tidak berkualitas apabila siswanya nakal, banyak yang tidak lulus ujian, dan tidak memiliki guru-guru yang berwibawa. Bagi pemerintah, ketika para gurunya sudah berwibawa, anak-anak muridnya sudah memiliki prestasi yang banyak, dan menghasilkan murid-murid yang berprestasi serta sekolahnya sudah berkualitas, maka para pemerintah akan mendapatkan generasi-generasi yang berkualitas juga untuk memajukan negara kita. Sekian penjelasan dari saya mengenai sosok seorang guru yang berwibawa dalam melaksanakan profesinya. Saya sarankan kepada pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Ilham Bintang, NIM 11920201444. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan berwibawa bagi seorang guru dalam melaksanakan profesinya. Menurut Henry Fayol, kewibawaan berarti hak memerintah dan kekuasaan untuk membuat kita dipatuhi dan ditaati. Ada juga orang yang mengartikan kewibawaan dengan sikap dan penampilan yang dapat menimbulkan rasa segan dan rasa hormat. Sehingga dengan kewibawaan seperti itu, anak didik dapat memperoleh pengayoman dan perlindungan. Secara sederhana, wibawa dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan menguasai orang lain. Kewibawaan bisa muncul dari dua hal, yaitu yang pertama adalah karismatik atau karisma. Karisma biasanya berkaitan dengan hal-hal yang merekat pada pribadi seseorang, seperti postur tubuh, bentuk wajah, gaya bicara, tatapan mata, sampai cara berjalan. Seseorang yang karismatik tidak perlu belajar terlebih dahulu untuk mengubah penampilan untuk mencari perhatian orang lain. Ia sudah memiliki daya pikat yang dibawanya sejak lahir. Dari sinilah kemampuan untuk membuat orang lain terpesona. Kata karisma berasal dari bahasa Yunani yang berarti menolong. Makna konotasi teologis dari kata ini
adalah bakat atau kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Cliff Arbel dan Billy Jack Arbel dalam memaknai kata karisma di dalam bukunya yang berjudul Magnetic Service. Di dalam buku itu, Cliff dan Bill Jack mengibaratkan karisma sebagai magnet. Sebuah magnet selalu memiliki kemampuan untuk memikat, menarik, menahan, dan mencengkram dengan objek kuat yang ada di dekatnya. Seseorang yang berwibawa dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan 67, yang artinya orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati dan dengan orang-orang menyapa mereka. Mereka menggunakan kata-kata keselamatan. Mereka pihak yang dibalasi dengan martabat yang tinggi karena kesadaran mereka. Dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Untuk yang kedua, yaitu performa, yaitu kebiasaan yang lahir dari standar dan rencana kerja yang dimiliki oleh guru. Dibandingkan dengan karisma, performa lebih mudah dan dibentuk karena tidak terkait dengan hal-hal yang sifatnya bawaan. Guru yang cerdas dan selalu bisa mengatasi masalah yang akan terlihat lebih berwibawa. Guru yang terlihat gagap dan jarang memberi solusi terhadap suatu masalah. Guru yang konsisten menunjukkan rasa tidak suka terhadap siswa yang melanggar aturan, lebih disegani siswa. Guru yang tidak konsisten menampilkan ketidaksukaannya kepada pelanggar aturan. Secara bahasa, performa memiliki arti sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi, kinerja yang baik adalah daya pikat seseorang yang menawan hati orang lain dengan prestasi kerja yang bagus. Berbeda dengan karisma yang terkait penampilan fisik. Performa menitik beratkan pada bagaimana penampilan non-fisik seseorang. Biasanya, performa terwujud dalam bentuk sikap tegas, cerdas, sopan, konsisten, jujur, dan selalu memiliki solusi saat menghadapi masalah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami masih di tahap belajar. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau yang ingin bertanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.